Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bayu Krisnawati, mahasiswa PPG PAI Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 0629082592. Pada hari ini Kamis tanggal 15 Januari tahun 2026 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA PGRI Kedamaian kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 19 Juli 2026 anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam rahmatnya Allah ya anak-anak ya, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran PAI kembali di hari ini dan keadaan sehat walafiat. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini bisa dibantu berdoa dulu. Untuk ketua kelas silakan menyiapkan. Belum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Kenapa sudah? Oke, kita doakan bersama semoga janda lekas sembuh anak-anak ya. Kemudian hari ini kita akan membaca untuk pembiasaan kita hari ini. Kita mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Yang anak melanjutkan dari minggu lalu yang kita berhenti di surat Al-Alaq. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita, tanah air Indonesia. Hari ini kita mau nyanyi lagu apalah wajibnya. Garuda ya, karena suka dengan tim kita Garuda ya nak ya. Mari kita nyanyikan lagu wajib nasional untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada negara kita, negara Indonesia. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Aryo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Anak hari ini, setelah kita mempelajari materi kemarin, nah hari ini kita akan belajar tentang meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina itu merupakan larangan agama, ya nak ya? Membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan zina dengan hati-hati dan menjaga kehormatan diri. Kemudian nanti kita juga akan menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dengan surat An-Nur ayat 2
Jangan sih, rugi dong. Oke. Gimana? Sudah? Sudah. Apa yang kamu lihat dari video ini tadi? Ada yang bisa memberikan satu jawaban? Ayo, apa yang kamu lihat tadi? Mungkin ayo, apa yang bisa kamu cuplik dari video tadi? Seorang pelajar yang kenapa tadi? Iya, apa Mbak Dira? Menjadi kehilangan sopan santun, ya. Si cowok nembak ceweknya, ya kan? Nah, terus ceweknya juga sudah pernah pacaran kan? Trauma, ya betul. Apalagi dari video ini tadi, dia pacaran, dia trauma, dia udah tidak sopan sama orang tua. Apalagi nilai anjlok. Iya, semua nilainya anjlok. Iya. Ada lagi mengabaikan agamanya. Betul, betul sekali. Dia abaikan agamanya, abaikan sholatnya, abaikan Al-Qurannya, ya nak ya. Nah, itu adalah salah satu real di kehidupan kita. Ada yang pacaran di sini? Ada enggak? Semoga tidak ada, ya nak ya. Karena kita lihat tadi di video itu, pacaran sudah dikatakan sama si pemeran perempuan. Pacaran itu tidak boleh diagama kita, dan coklat ini adalah menunjukkan Valentine, dan itu bukan budaya kita, gitu kan omongannya? Ya. Nah, pacaran dalam Islam itu memang tidak diperbolehkan, ya. Jadi salah satu perbuatan zina kita adalah berpacaran di kalangan pelajar, ya nak ya. Jadi apa itu zina? Zina secara bahasa adalah berasal dari kata zana atau yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kalau secara harfiah atau bahasa perbuatan keji, zina itu adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Apa hukum perbuatan zina? Zina itu kalau untuk pelaku perbuatan zina musan, zina itu kan dibagi menjadi dua, ada musan dan ghairu musan. Kalau musan berarti hukumannya didera atau dicambuk 100 kali, ya. Hukuman rajam atau hukuman mati dengan cara dilempari batu. Kalau untuk ghairu musan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah, seperti kamu belum menikah, kalau melakukan zina itu adalah didera 100 kali dan diasingkan di wilayah tempat tinggalnya, dan hukuman rajam sampai meninggal dunia untuk janda dan budak. Tapi ada tanda kutip, untuk negara kita tidak melaksanakan hukuman seperti itu, ya? Sesuai dengan Kitab Undang-Undang dan Hukum Pidana. Kalau perbuatan zina di negara kita itu dihukum dengan hukuman penjara selama 9 bulan. Untuk membahas materi kita lebih dalam, ini ada PPT tentang pergaulan bebas.
Sedangkan bebasnya diartikan lepas tanpa batas. Jadi nggak ada batasan sama sekali. Pergaulan bebas diartikan tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, ibu ingin tahu, anak-anak kalau punya masalah, larinya kemana? Tidur, makan, ke orang tua, sholat, ya, terus nangis, meluapkan rasa, betul? Healing, healing, lebih ke healing, ya. Oke, nah semuanya boleh dilakukan asal jangan larinya ke satu, minuman keras, dua, narkoba, jangan, ya. Ini berakibat fatal untuk tidur. Oke. Nah, kalau misalnya lagi sharing ke orang tua, malu bu. Kalau kamu malu, sharingnya kepada Allah. Curahkan semua gundah kamu, gelisah kamu, resahnya kamu di atas sajadah. Tidak akan ada yang cerita kalau kamu ceritanya ke Allah, karena Dia Maha menyimpan segala rahasia dan Maha mengetahui segala yang ada di hati kita. Oke kan? Paham kan? Nah, itu adalah cakupan materi kita pada pagi hari ini. Silakan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD kita hari ini. Kelompoknya tetap ya, Mas Reka, Mbak Vika, sama Mbak Novi. Silakan dibentuk kelompoknya. Boleh bergabung mejanya atau kursinya yang dibelokkan, kalau bisa dibelokkan boleh. Sama boleh bergabung ke sini. Kemudian yang kedua, pemilihan dari pembiasaan kita yang kita bahas tadi untuk menghindari pergaulan bebas dan zina itu apa saja sesuai pilihan kamu. Yang ketiga adalah cara ampuh menghindari zina, dan dengan menarik label gambar atas ke bawah. Terakhir untuk kelompoknya Rega, di situ ada pertanyaan, apakah yang kamu ketahui tentang zina? Untuk kelompok 2, apa hukuman untuk pelaku zina? Dan kelompok 3, bagaimana sikap dan perilaku kita agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina? Ibu berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi bareng, oke? Kalau ada yang sulit, boleh ditanyakan. Ya. Ya. Jika ada yang tidak dimengerti dan ada kesulitan, boleh bertanya ke depan, mewakili kelompok. Sudah? Kita mulai dari nomor berapa dulu itu? 1. Oke. Bagaimana? Sudah siap Mas Rega dan kelompok? Sudah. Ya. Oke. Silakan maju Mas Rega. Maju bareng-bareng berlima. Di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dari kelompok 1 ya.
Presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi kami. Bagaimana sikap mengulang kita akan terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, sikap yang harus kita lakukan dan biasakan adalah menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Menutup dan menjaga aurat kita selektif dalam memilih teman bergaul. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. 6. Mendekatkan diri dan memperbaiki kepada Allah SWT. 7. Berpuasa sebagai sesuai nafsu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak hebat ya. Nah, tepuk satu. Satu. Dua. Oke. Satu. Zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa terikat oleh tali pernikahan. Oke. Zina itu perbuatan keji dan zina dilarang oleh agama serta negara. Terakhir, kelompok 3 itu bagaimana sih sikap dan perilaku kita agar terhindar dari pergaulan bebas? Maka 1. Jaga pergaulan kalian supaya sehat dan beretika. 2. Menutup dan menjaga aurat baik laki-laki atau perempuan. 3. Selektif dalam memilih teman. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat maksiat. 5. Memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. 6. Mendekatkan diri, memperbanyak zikir. Terakhir, puasa untuk perisai nafsu. Itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, Ibu sekarang ingin bertanya kepada kalian, sudahkah kalian selektif dalam memilih tayangan, konten, artikel, atau broadcast message di media elektronik maupun media sosial? Yakin? Sudah. Oke. Kemudian, apakah kalau di rumah Al-Qur'annya masih dibaca? Masih. Apakah sholatnya terjaga? Ya. Alhamdulillah. 5 waktu? Alhamdulillah. Sudahkah kalian menutup aurat ketika kalian keluar dari rumah, anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Terakhir yang ingin Ibu tanyakan adalah, sudahkah anak-anak memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif